Aku terbangun oleh dering telepon yang menusuk telinga di tengah malam. Layar ponselku menampilkan nama Bu Rina, bosku di kantor yang selalu tampak sempurna dan tak tergoyahkan. "Alia, tolong. Aku di bar dekat kantor. Aku tak bisa pulang sendiri," suaranya parau, penuh keputusasaan yang tak pernah kudengar sebelumnya. Aku melirik jam, pukul 2 dini hari. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan licin dan gelap. Tanpa pikir panjang, aku ambil jaket dan bergegas keluar apartemen kecilku di kawasan Tanah Abang. Mengapa dia meneleponku? Kami bukan teman dekat, hanya rekan kerja. Tapi malam itu segalanya berubah. Sampai di bar yang kumaksud, aku melihat Bu Rina duduk di pojok, kepala tertunduk di atas meja kayu usang. Rambut panjangnya yang biasanya rapi kini acak-acakan, dan gaun hitamnya kusut. Aku mendekat, menyentuh bahunya pelan. "Bu, ayo pulang." Dia angkat kepala, matanya merah karena tangis dan alkohol. "Alia." "Ma." Aku tak tahu harus menelepon siapa lagi. Kami berjalan keluar, aku menyangga tubuhnya yang limbung. Taksi yang kutangkap membawa kami ke rumahnya di kawasan elite Kemang. Sepanjang jalan, dia diam, tapi sesekali menggumam kata-kata tak jelas. Aku lelah. Lelah menyembunyikan semuanya. Di rumahnya yang mewah tapi sepi, aku membantunya ke kamar. "Bu, istirahat ya. Besok kita bicara." Tapi saat aku hendak pergi, tangannya menarik lenganku. "Jangan pergi, Alia. Duduklah sebentar." Aku patuh, duduk di tepi ranjang. Matanya menatapku intens, seolah melihat sesuatu yang lama disembunyikan. "Kau tahu, aku selalu memperhatikanmu. Kau kuat, tapi sendirian seperti aku." Kata-katanya membuat jantungku berdegup kencang. Bu Rina, wanita berusia 35 tahun yang sukses sebagai direktur perusahaan multinasional, tiba-tiba terlihat rapuh. Aku suka perempuan, Alia. Dan aku pikir kau juga." Kata itu seperti bom yang meledak di dada. Bagaimana dia tahu? Aku yang selalu menyembunyikan orientasiku dari semua orang, termasuk keluarga. Malam itu bentengku runtuh. Pagi harinya aku bangun di soa ruang tamu Bu Rina. Kepalaku pusing mengingat percakapan semalam. Apakah itu mimpi? Tapi tidak, aroma kopi dari dapur membuktikannya nyata. Bu Rina muncul dengan rambut basah, tersenyum tipis. "Ma, semalam, Alia. Aku mabuk berat." Aku menggeleng. "Bu, apa yang Bu katakan?" "Benar." Dia diam sejenak, lalu mengangguk. "Ya. Aku sudah lama menikah dengan pria yang dipilih keluarga, tapi itu bohong. Aku tak pernah bahagia." Ceritanya mengalir seperti air bah, pernikahan paksa untuk memenuhi ekspektasi orang tua yang konservatif, karir yang dibangun untuk menutupi kegelisahan hati. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi mengikat ketat, mencintai sesama jenis adalah dosa besar. Kau pasti mengerti, Alia. Matamu saat melihatku. Itu sama. Aku tak bisa bohong lagi. Ya, aku tertarik padanya sejak pertama bergabung di kantor 2 tahun lalu. Tapi aku takut. Keluargaku di Bandung, ayah yang seorang ulama, akan menghancurkanku jika tahu. Hari itu kami bicara panjang. Bu Rina atau Rina seperti yang dia minta kupanggil saat sendirian, menceritakan perjuangannya. Dia pernah mencoba menekan perasaannya, menikah dengan suami yang baik tapi tak dicintai. Anak mereka, seorang putri berusia 10 tahun, menjadi alasan dia bertahan. Tapi aku tak bisa lagi. Semalam aku minum untuk melupakan, tapi justru membuka semuanya. Aku cerita juga bagaimana aku pindah ke Jakarta untuk kabur dari pengawasan keluarga, bekerja keras untuk mandiri,
tapi selalu kesepian. Kita sama, Rina. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masyarakat akan menghakimi. Dia pegang tanganku. Mulai dari sini, kita saling dukung. Itu awal dari hubungan rahasia kami. Tapi aku tahu ini bukan akhir bahagia. Ini permulaan badai. Di kantor, semuanya berubah. Kami lebih sering bertemu mata, senyum kecil yang disembunyikan. Tapi tekanan mulai datang. Suami Rina, Pak Andi, sering menelepon, menanyakan mengapa istrinya pulang larut. Kerja lembur, katanya. Aku merasa bersalah, tapi perasaan ini terlalu kuat. Suatu malam, kami makan malam diam-diam di restoran kecil di Blok Mjalia. Aku ingin lebih dari ini. Tapi anakku. Matanya berkaca. Aku paham. Anak adalah prioritas. Tapi hati tak bisa dibohongi. Kita pelan-pelan saja. Tapi pelan tak berarti aman. Saat pulang, aku dapat pesan dari ibuku kapan pulang ke Bandung. Ayah ingin kau bertemu anak temannya. Tekanan keluarga mulai menekan. Aku tahu ini pilihan sulit. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami semakin dalam. Kami bertemu di apartemenku, berbagi cerita tentang masa lalu. Rina menceritakan bagaimana dia pertama kali sadar suka perempuan saat kuliah di Universitas Indonesia. Tapi aku takut. Teman-temanku bilang itu abnormal. Aku mengangguk. Di sekolahku di Bandung, gosip tentang gadis yang aneh selalu berakhir dengan pengucilan. Masyarakat kita tak siap, Rina. Agama, budaya. Semuanya menentang. Dia peluk aku pelan. Tapi cinta adalah cinta. Mengapa harus disembunyikan? Kata-katanya membakar semangatku, tapi juga menakutkan. Apa jika ketahuan? Karirku, keluargaku. Suatu hari, konflik pertama muncul. Di kantor, ada rapat besar. Rina sebagai bos, aku sebagai asistennya. Saat istirahat, dia bisik, nanti malam ke tempatku. Tapi tiba-tiba suaminya muncul di kantor, membawa makan siang. Sayang, aku kangen. Rina tersenyum paksa, mencium pipinya. Aku melihat itu dari kejauhan, hati seperti ditusuk. Malam itu aku tak datang. Pesannya bertubi, Alia, kenapa? Ma, itu cuma formalitas. Aku balas, aku tak bisa begini terus. Kau masih menikah. Kami bertengkar lewat telepon. Aku akan cerai, Alia. Tapi butuh waktu. Aku ragu. Cerai di Indonesia bukan hal mudah, apalagi dengan anak. Dan anakmu. Keluargamu. Dia diam, itu pertama kali aku merasakan pengkhianatan, meski bukan sengaja. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu menelepon setiap hari. Alia, umurmu 28. Kapan nikah? Ayah sudah siapkan calon. Calon itu anak seorang kiai, pria saleh yang pasti tak tahu rahasiaku. Aku tolak halus. Sibuk kerja, Bu. Tapi ayah ambil alih, kau harus pulang akhir pekan ini. Tak ada alasan. Aku panik. Bagaimana jika mereka curiga? Rina tahu, dan dia bilang, hadapi saja. Aku di sini. Tapi saat aku di Bandung, semuanya berantakan. Ayah ceramah panjang tentang nilai-nilai Islam, tentang bagaimana perempuan harus menikah dan punya keluarga. Jangan seperti orang kota yang lupa akar. Aku diam, tapi hati memberontak. Malam itu aku curhat ke Rina, ia pesan. Aku tak tahan. Balasannya, kembalilah, kita hadapi bersama. Kembali ke Jakarta, aku temui Rina. Kami putuskan untuk lebih hati-hati. Tapi takdir berkata lain.
Suatu sore, saat kami di kai tersembunyi di Tamrin, seorang teman kantor melihat kami. Bu Rina. Alia. Wah, rapat di luar ya. Kami gelagapan. Malam itu, gosip mulai beredar. Bu Rina dekat banget sama Alia. Rina panik. Ini bahaya. Karirku bisa hancur. Aku marah. Jadi kau takut? Ini pilihanmu. Kami bertengkar hebat. Alia, pikirkan anakku. Jika ketahuan, dia akan diolok di sekolah. Aku paham, tapi sakit. Itu momen pertama aku merasa dikhianati. Apakah cinta ini layak? Konflik memuncak saat keluarga Rina datang ke Jakarta. Ibunya, wanita Jawa konservatif, tinggal seminggu. Rina, kau terlihat lelah. Apa suamimu tak perhatian? Rina bohong. Kerja saja, Bu. Tapi ibu curiga. Jangan-jangan ada orang ketiga. Rina tak bisa temui aku. Aku sendirian, merenung di apartemen. Apa ini benar? Aku mulai ragu. Masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang LGBT, tapi stigma sosialnya mematikan. Teman-teman yang tahu pasti menjauh. Karir. Hilang. Keluarga. Musuh. Tapi perasaan ini nyata. Akhirnya, Rina datang malam-malam. Ma, Alia. Ibu pulang besok. Kami berdamai, tapi luka tetap. Kita harus putuskan, lanjut atau berhenti. Aku bilang lanjut, tapi dengan syarat, cerai dulu. Dia janji. Tapi janji itu ujian. Pak Andi mulai curiga. Kau sering keluar malam. Ada apa? Rina bohong lagi. Teman kantor. Tapi bohong menumpuk, seperti bom waktu. Aku merasa bersalah, jadi pihak ketiga tanpa sengaja. Moralitasku terguncang. Apakah ini benar? Cinta atau egois? Badai semakin mendekat. Rina mulai prosedur cerai diam-diam, aku bilang pada pengacara, alasan ketidakcocokan. Tapi Pak Andi tak mau. Demi anak, kita bertahan. Pertengkaran mereka semakin sering. Anak mereka, Lila, mulai bertanya. Mama, kenapa papa marah? Rina hancur. Ini salahku, Alia. Aku menyakiti mereka. Aku peluk dia. Tapi kau juga berhak bahagia. Di Indonesia, cerai sering dilihat sebagai kegagalan, apalagi untuk wanita. Keluarga Rina marah besar saat tahu. Kau gila. Apa gara-gara orang lain? Rina bohong. Tidak. Tapi ibunya tak percaya. Jangan-jangan kau seperti berita-berita itu. Legeb. Kata itu membuat Rina gemetar. Di kantor, gosip semakin liar. Rekan kerja mulai menjauh dariku. Alia, hati-hati ya. Bu Rina lagi aneh. Aku pura-pura tak tahu. Tapi tekanan membuatku stres. Malam itu aku dapat panggilan dari ayah. Alia, ada rumor dari teman di Jakarta. Kau dekat dengan bos perempuanmu. Jantungku berhenti. Bagaimana dia tahu? Itu gosip, ya. Tapi ayah marah. Pulang sekarang. Kita bicara. Aku tolak. Sibuk. Itu pertama kali aku melawan. Rina bilang kau kuat. Tapi aku tak yakin. Konflik batin membunuhku, setia pada hati atau pada keluarga. Puncak pertama datang saat Pak Andi konfrontasi Rina. Aku tahu kau selingkuh. Dengan siapa? Rina diam, perempuan. Alia. Pak Andi marah besar, lempar barang. Kau hancurkan keluarga kita. Lila menangis. Rina hubungi aku malam itu, menangis. Alia, dia tahu. Dia ancam sebar ke media.
Aku panik. Media di Indonesia sering sensasionalkan isu LGBT, membuat hidup kami neraka. Kita lari. Tapi tak bisa. Karir, anak. Tidak. Kita hadapi. Tapi bagaimana? Rina putuskan sementara pisah. Aku butuh waktu. Aku merasa ditinggal. Pengkhianatan lagi. Keluargaku datang ke Jakarta. Ayah dan ibu muncul di apartemen. Alia ceritakan semuanya. Aku bohong. Tak ada apa-apa. Tapi ayah tegas. Kau tak normal. Kita bawa kau ke pengobatan. Pengobatan. Maksudnya terapi konversi yang katanya bisa sembuhkan LGBT. Aku marah. Yah, ini aku apa adanya. Pertama kali aku akui. Ayah syok, ibu menangis. Kau dosa besar. Mereka pergi tapi ancam putus hubungan. Aku hancur. Rina tak bisa datang karena masalahnya sendiri. Sendirian, aku renung apa harga cinta ini terlalu mahal. Rina akhirnya cerai. Pengadilan setuju tapi hak asuh Lila jadi rebutan. Pak Andi bilang jika kau tak layak jadi ibu. Rina berjuang. Aku ibu yang baik. Tapi stigma sosial membantu Pak Andi. Teman-teman menjauh, keluarga memusuhi. Rina hubungi aku. Alia, aku kalah. Lila ikut ayahnya. Tangisnya pecah. Aku datang peluk dia. Kita mulai baru. Tapi luka dalam. Anak adalah segalanya baginya. Apakah aku penyebabnya? Rasa bersalah menyelimuti. Konflik masyarakat mulai terasa. Di media sosial, gosip tentang eksekusi perempuan yang aneh beredar. Tak sebut nama, tapi kami tahu. Rina dipecat dari kantor. Alasan restrukturisasi, katanya. Tapi sebenarnya karena rumor. Aku juga ditekan, tapi bertahan. Untuk kita. Tapi harga mahal, teman hilang, keluarga putus. Kami pindah ke apartemen kecil di Bogor, jauh dari Jakarta. Di sini lebih aman. Tapi aman tak berarti bahagia. Rina sering menangis malam-malam. Aku kangen Lila. Aku paham, tapi tak bisa bantu. Hidup baru di Bogor seharusnya tenang, tapi tidak. Rina depresi, sering diam. Alia, apa ini benar? Aku kehilangan segalanya. Aku coba kuatkan. Kita punya satu sama lain. Tapi kata itu kosong. Lila menelepon kadang, Mama kapan pulang? Rina bohong. Segera. Pak Andi batasi kontak. Kau pengaruh buruk. Rina marah, tapi tak bisa lawan. Konflik batinnya semakin dalam, ibu atau pencinta. Aku merasa egois. Mungkin kau kembali saja. Tapi dia tolak. Tidak. Ini pilihanku. Pilihan yang menyakitkan. Keluargaku coba hubungi lagi. Ibu kirim pesan, Alia, ayah sakit. Pulanglah. Aku ragu. Apakah jebakan? Tapi aku pergi ke Bandung. Ayah diranjang sakit, melihatku dengan mata sedih. Kau anakku. Tapi jalanmu salah. Aku jelaskan. Yah, ini bukan pilihan. Ini aku. Debat panjang, agamas hati. Ayah bilang, Islam tak ingkan. Aku balas, tapi Tuhan ciptakan aku begini. Ibu menangis. Kembalilah normal. Aku pergi dengan hati berat. Tak ada rekonsiliasi. Harga kebebasan, kehilangan akar. Kembali ke Bogor, Rina punya kabar buruk. Lila bilang teman sekolah olok-oloknya. Mamamu lesbi. Rina hancur. Ini salahku. Aku coba hibur. Masyarakat akan berubah. Tapi kapan?
Di Indonesia, undang-undang anti-LGBTQ semakin ketat. Demo, pidato politik. Semuanya menekan. Kami takut keluar rumah. Tapi cinta kami bertahan, meski rapuh. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Alia, aku menyesal. Kata itu menusuk. Jadi kau khianati kita. Dia menangis. Bukan. Tapi anakku. Aku paham. Pengorbanan tak seimbang. Puncak kedua, Pak Andi datang ke Bogor. Rina, Lila butuhmu. Tapi tinggalkan gaya hidupmu. Rina goyah. Aku tak bisa. Pak Andi ancam. Atau aku lapor polisi. Ada undang-undang pornografi yang bisa kugunakan. Ancaman kosong tapi menakutkan. Rina bilang padaku. Alia, apa aku kembali? Aku shock. Jadi kau pilih mereka. Debat sengit. Bukan pilih, tapi tanggung jawab. Aku marah. Dan aku. Tanggung jawabmu padaku. Itu momen pengkhianatan terbesar. Aku pergi malam itu kembali ke Jakarta sendirian. Di Jakarta, aku coba bangun lagi. Kerja relance, hindari orang. Tapi rindu Rina menyiksa. Pesannya, Ma, Alia. Aku tak bisa tanpa Lila. Aku balas, lakukan yang terbaik. Tapi hati hancur. Masyarakat menang. Atau kami yang salah? Teman lama hubungi, Alia, kau baik-baik. Aku bohong. Ya. Tapi tidak. Depresi datang, aku coba terapi. Psikolog bilang, ini normal. Tekanan sosial besar. Tapi tak hilangkan luka. Rina hubungi lagi. Alia, aku kembali ke Andi. Demi Lila. Kata itu akhir. Aku menangis. Pengkhianatan inal. Selamat. Tapi bukan akhir. Beberapa bulan kemudian, aku dengar Rina sakit. Depresi berat. Aku datang ke rumahnya. Rina. Dia rapuh. Alia, aku salah. Aku tak bahagia. Andi pergi, Lila sedih. Mama, kenapa? Rina akui. Aku cinta Alia. Lila shock, tapi peluk ibunya. Aku dukung mama. Momen Oda, anak lebih terbuka dari orang tua. Rekonsiliasi tak mudah. Rina tinggalkan Andi lagi, tapi kali ini dengan dukungan Lila. Papa, mama berhak bahagia. Andi marah, tapi akhirnya setuju hak asuh bersama. Keluarga Rina lambat laun terima, meski sulit. Selama kau bahagia. Keluargaku. Ayah hubungi. Alia, aku pikir ulang. Datanglah. Aku pergi, bicara panjang. Yah, terima aku apa adanya. Ayah angguk pelan. Sulit, tapi kau anakku. Bukan akhir sempurna, tapi langkah. Di masyarakat, kami tetap hati-hati. Tapi kami mulai aktif di komunitas underground di Jakarta. Berbagi cerita, dukung yang lain. Kalian tak sendirian. Karir Rina bangkit, buka bisnis sendiri. Aku gabung. Hidup kami stabil, meski stigma tetap. Tapi kami kuat. Cinta menang, tapi dengan harga, kehilangan teman, luka batin, perjuangan panjang. Tapi apakah semuanya benar? Di akhir, aku renung apakah mencintai sesama jenis salah jika menyakiti orang lain. Atau apakah masyarakat yang harus berubah? Apakah pilihan Rina untuk kembali sementara ke suaminya adalah pengkhianatan, atau hanya pengorbanan demi anak yang bisa dibenarkan?